Halo, selamat siang. Ketemu lagi di podcast The Leader dengan tema Aku Berani Bercerita, sebuah podcast yang kami buat untuk mengangkat kisah-kisah tentang pemuda, tentang masyarakat, dan tentang rasa aman hidup di rumah sendiri, yaitu Aceh. Hari ini kami mendatangkan seorang anak muda keren yang mungkin seorang laki-laki baru, laki-laki feminis yang telah bicara banyak hal tentang perempuan. Dan kita akan bicara lebih dalam tentang Fazil Rinaldi. Halo, selamat datang Fazil. Halo Kak, selamat datang. Saya bilang selamat datang. Apa santai gue. Terima kasih sudah dijamu ya di rumah istimewa di mana dari dan semua orang berhak menjadi pemimpin. Iya. Gimana nih Kak? Apa gerangan untuk Fazil ada di sini? Jadi aku sama teman-teman tuh lagi mikir untuk mengangkat sebuah cerita ya. Kita mau mengangkat cerita tentang rasa aman bagi orang, masyarakat atau siapapun yang tinggal di Aceh. Karena kayaknya rasa aman itu sesuatu yang unik, sesuatu yang sering dirasakan oleh banyak orang, tapi mungkin sangat jarang ngobrolin. Jadi kita bakalan ngobrol tentang itu, sebenarnya seberapa nyaman, seberapa aman, dan gimana sih rasanya menjadi orang yang tinggal di Aceh gitu. Kalau yang dari gosip-gosip yang aku dengar, Fadil itu seorang laki-laki feminis gitu. Jadi kayaknya masih jarang ditemukan ya. Jadi kami tertarik dengar tentang cerita kamu, boleh ya? Oke. Kalau aku tanya nih, misalnya apa yang teman-teman pikirkan ketika nama Fadil itu disebutkan? Oke, ini ya, karena baru selesai jadi mahasiswa di saat flashback mahasiswa. Ketika saya menjadi mahasiswa, kalau misalkan ke kampus, ke fakultas saya kuliah, kenal Fazil, pasti jawaban pertamanya adalah si anak senja atau si lelaki feminis. Oke, asik. Oke, kenapa itu? Kenapa label itu bisa ada? Itu berangkat dari satu cerita dan kepedulian yang panjang. Karena melihat bahwa ada isu-isu yang harus kita perhatikan, dan isu feminis menjadi isu yang seksi tapi dilupakan karena ada konsekuensi. Jadi ketika ada konsekuensi, tidak semua orang siap terhadap konsekuensi. Karena Fazil ini tertarik ya, tidak semua konsekuensi itu kan membuat kita jatuh kan. Tergantung kita survive atau tidak. Oke. Kalau kita survive berarti kita bisa melewati itu. Kan bicara peradaban kan juga gitu. Orang yang bertahan bukan orang yang kuat, tetapi adalah orang yang mampu beradaptasi Dengan proses. dengan prosesnya. Dan pasti memilih proses yang berbeda untuk beradaptasi, yaitu proses menjadi lelaki feminis, tetapi sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku di mana bumi pastinya. Oke, di Aceh. Di Aceh. Tapi Fadil asli orang Aceh, tinggal di Aceh dan lahir di Aceh atau seperti apa? Orang tua lahir di Aceh, ayahnya orang tua itu lahir di Aceh. Kemudian Fazilnya juga lahir di Aceh, besar di Aceh, menyelesaikan SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya di Aceh. Asolo. Asolo ya. Kalau misalnya bagi masyarakat secara sederhana, sebenarnya feminis itu apa sih? Apa yang Fadil perjuangkan? Kita kan tahu setiap manusia yang dilahirkan itu sama. Kalau bicara konsep agama yang Fazil yakini Islam, berarti yang membedakannya adalah akhlak, perilakunya, dan ketaatannya. Lalu mengapa di akhir-akhir ini kita seakan-akan melupakan konsep utama ini, bahwa kesetaraan, kesamaan, dan hak itu untuk semua orang. Tetapi di Aceh yang Fazil alami, hak prioritas itu untuk laki-laki.
sebenarnya konsep feminis awalnya adalah memperjuangkan suatu kesetaraan, tetapi berfokus karena perempuan ini yang tidak dipedulikan, maka perempuan yang diperjuangkan. Seandainya hak laki-laki yang didiskriminasi, mungkin gerakan feminis ini untuk laki-laki. Benar, oke, berarti bukan hanya perempuan pada dasarnya, tapi karena kondisi sekarang itu perempuan dianggap mungkin dirasakan jauh lebih tertinggal daripada laki-laki, makanya feminis itu berdiri lebih kuat di belakang perempuan, gitu kan ya. Oke, menarik. Kalau misalnya Fazil, aku tertariknya karena kamu masih muda, dan sebagai anak muda punya perspektif yang seperti itu, dan itu sangat sedikit dimiliki oleh sepertinya sedikit sih ya. Tapi mungkin kita belum ketemu sama anak-anak muda lainnya di luar sana. Kalau Fazil sendiri merasa punya banyak teman yang berdiri bersama kamu di isu yang sama, atau memang kamu juga merasa sendiri? Secara pengalaman, memang ini isu yang sulit diterima di laki-laki. Entah apa yang laki-laki itu pikirkan, sehingga mereka mengatakan ini laki-laki yang memang sudah dewasa ya, laki-laki sudah dewasa, karena Fazil juga berteman dengan beberapa laki dewasa untuk sedikit mencuri ilmunya. Jadi yang terjadi di laki-laki dewasa adalah bahwa perempuan tidak berhak ada di ranah publik. Di laki-laki mudanya, karena terpengaruh bagaimana keadaan latar belakang, mereka juga tidak menjadikan isu ini sebagai isu yang sentral untuk diperjuangkan. Yang pertama sulit, yang kedua akses kita nggak dapat. Kita kalau misalnya di 2020-2021 karena pandemi, lalu orang buat podcast, buat cerita, kita banyak mengakses kan, ada isu-isu, tapi tidak ada. Ketika Fazil kuliah itu bisa dihitung bahwa laki-laki, kalau di bimbingan Fazil ya, di ketika Fazil skripsian, kebetulan juga penelitinya juga feminis. Oh, asik nih. Di skripsinya juga peneliti feminis. Untuk yang bimbingan terhadap feminis ini, kalau Fazil, laki-laki Fazil satu orang saja. Oke. Menjadi satu-satunya. Oke, Fazil, kalau misalnya tadi kamu sebutin soal skripsi, sebenarnya kamu ceritain apa di skripsi itu? Apa yang pengen kamu munculin secara lebih dalam? Kamu mau mengatakan tentang apa? Oke. Dalam skripsi yang saya bangun memulai dari latar belakang, saya berangkat dari pasca Rekor. Pasca Rekor di mana memang Aceh terkena bencana, lalu konfliknya terselesaikan juga. Ada pelanggaran HAM, paling banyak menerima dalam masyarakat sipil, dan dalam masyarakat sipil itu paling banyak yang terkena efek atau imbas adalah perempuan. Tetapi itu tidak jadi case. Yang jadi case adalah ketika Rehat Rekor, kita menemukan banyak gerakan perempuan yang coba untuk peduli. Ada kelahiran sebut nama. Boleh, silakan. Kita tahu ketika Pakak dulu Gunung Aceh lahirnya Bali Surah. Kita ada organisasi perempuan solidaritas perempuan. Kita ada RPUK, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan. Ada Flower. Dari gerakan itu pasti ingin dampak, eksistensi, dan tantangan. Lalu menguncinya, kan skripsi itu kita nggak bisa bahas bebas mungkin. Menguncinya dalam kanun jinayah. Kenapa? Ya, kenapa? Orang pasti tanya, kenapa sih harus kanun jinayah? Kita punya satu keistimewaan, kanun jinayah, di mana disahkan 2014. Itu sangat banyak mendidapati ya masalah-masalah yang mungkin tidak semua orang mengenal ini. Coba misalnya teman-teman yang ingin mencoba melihat itu, tanyakan kepada masyarakat yang di luar Banda Aceh, di luar Banda Aceh besar, tanyakan apa itu kanun jinayah. 9 daripada 10 orang akan jawab adalah hukum cambuk. 9. Nanti kita mau coba deh, kita harus nanya nih. Coba tanya itu di luar Banda Aceh besar, yang akses komunikasinya masih sulit untuk dapat mendapati ya sosialisasi tentang kanun jinayah. Oke. 9 dari 10 orangnya jawab bahwa adalah hukum cambuk. Sebenarnya dalam jinayah cambuk adalah pilihan untuk untuk penyelesaian kasusnya.
tetapi ada hal-hal yang lain yang diatur. Iya, kalau aku tahu mungkin ada denda, ada hukuman penjara, dan salah satunya ada ancaman. Ada hal-hal lain yang diatur dalam jinayat, dan salah satu yang diatur adalah tentang perempuan. Okay. Pernah terjadi satu kasus. Ini menjadi latar belakang yang kenapa skripsinya akhirnya peduli perempuan. Oke. Ada salah satu kasus ketika 2 orang ditangkap jaringan tertuduh berzina, tertuduh ya, diamankan oleh Wilayatul Hisbah. Itu boleh baca dalam satu surat kabar, diamankan oleh Wilayatul Hisbah. Lalu perempuan tersebut diperkosa kembali oleh salah satu oknum. Bagaimana hukum tidak menjamin keamanan? Ketika hukum tidak mengamankan, jadi kan ada dua dia menjadi korban atau terdakwa. Iya. Tapi dalam kanun itu apakah diatur penggeledahan terhadap perempuan? Nggak tahu, sebenarnya diatur nggak? Nggak diatur. Belum ya? Belum. Maka di 2022 ada Prolegda ya. Alhamdulillah kanun itu masuk dalam Prolegda. Semoga ada revisi. Iya. Ada revisi. Kita tidak ketika kita bergerak ingin untuk mengatasi jinayat, bukan menolak jinayat, tetapi coba untuk merevisi jinayat itu sesuai dengan keadaan. Betul. Maka dalam skripsi itu banyak juga tulis bahwa bagaimana mahkamah syariah di luar pengadilan agama. Di kita mahkamah syariah. Pengadilan agama kalau masih tidak salah urusannya perdata bukan pidana. Iya. Ya. Di Aceh mahkamah syariah mengurusi pidana. Dan APH aparat penegak hukum dalam mahkamah syariah itu tidak semuanya dapat pelatihan untuk tahu apa itu jinayat, karena baru bertugas. Maka akhirnya kita menyalahkan pemerintah salah berlaku. Sebenarnya dari awal disahkan kita tidak siap terhadap itu. Maka bergerak lalu melihat gerakan-gerakan perempuan ini. Gerakan-gerakan perempuan sejauh mana mereka bergerak. Sampai di satu pertanyaan yang mungkin ini adalah pertanyaan yang paling kita bertanyakan. Apa itu? Apakah gerakan perempuan ini mempertahankan gerakannya karena fundraising yang besar, tetapi tidak ada efek samping? Oke. Dan jawabannya adalah itu pertanyaannya. Oh ternyata ketika masuk ke dalam yang Fazil pikir bahwa gerakan perempuan mendorong revisi klausul kanun jinayat yang tergabung dalam jaringan sipil peduli syariat yang SPS itu adalah hal yang kecil yang ingin kita lakukan. Ternyata enggak. Ini adalah satu masalah yang kalau kita lihat benang layarnya itu udah putus beberapa kali disambung di lipat-lipat. Serumit itu yang terjadi. Akhirnya coba bertemu dengan gerakan dampak, tantangan. Memang kita sudah merasakan dampak. Apa rasa dampak? Tidak bisa kita pungkiri ya, walaupun perannya tidak semuanya bisa kita kira itu peran gerakan perempuan. Tapi hari ini perempuan-perempuan seperti Azia telah terlahir untuk speak up, telah terlahir untuk berani. Ya, dan ada laki-laki seperti Fazil. Ada laki-laki yang peduli dan Fazil yang udah paham feminis, memahami, mengikuti. Ada wadahnya. Nah, itulah efek bahwa ternyata gerakan perempuan sudah. Tetapi dalam formulasi hukum kita tidak bergerak. Apa yang kita rasakan? Apakah hasil untuk kebijakannya? Kebijakan atau advokasi? Ada masuk proyek ya. Berharap. Kita cuma bisa berharap. Berharap untuk kedepannya ada kanun jinayat yang memang tidak lagi mendiskriminasi perempuan. Itu mengangkat skripsinya. Akhirnya karena sudah sering-sering bertemu teman-teman gerakan, kita hanya cuma nulis ya, yuk aktif di gerakan. Timbullah ternyata jadi laki-laki baru itu asik, walau memang sering terusik. Oke, asik tapi sering terusik. Fazil, kalau misalnya bicara tadi kita ngomongin soal feminis, soal yang kamu perjuangkan dan mungkin teman-teman di gerakan perempuan juga menjadi menjadi penguat untuk kita. Tapi kalau secara menurut kamu sendiri, ada nggak sih harapan bahwa si gerakan feminis pada saatnya
akan menjadi sebuah gaung yang besar di Aceh, di mana ini akan menjadi isu yang mungkin akan diterima lebih mudah. Di mana kalau kita ngomongin feminis sekarang mungkin kita dikucilkan, mungkin kita setelah video ini tayang akan dicari banyak orang. Pada saatnya mungkin akan menjadi sesuatu yang biasa karena orang-orang udah paham. Kakak tahu kenapa kita dikucilkan karena feminis? Belum, kenapa tuh? Karena kita masih menjadi partikel kecil. Oke. Dalam keadaan mayoritas besar, kita masih menjadi partikel kecil mengumpulkan perbedaan-perbedaan, rasa toleransi yang itu tidak semua orang. Saya tidak mengatakan bahwa orang Aceh tidak toleransi. Enggak, kita nggak bilang. Tidak mengatakan. Tetapi rasanya, ketika kita yang seiman saja, memilih isu yang berbeda, kita mendapatkan shock terapinya. Oke. Saya mendapatkan itu. Kamu ini kenapa feminis? Kamu kenapa ini? Bukankah ini? Itu pertanyaan itu pernah menciutkan mental saya. Satu pertanyaan paling yang mungkin kamu anggap lucu, tapi dipertanyakan orang-orang kepada kamu tentang apa? Kalau di feminis saya tidak terlalu banyak mendapati pertanyaan yang lucu, tapi di toleransi seperti itu. Oke. Ada yang tanya, kamu kira-kira ketika ini orang tanya orang dekat saya, tapi memang beliau sudah tua, lebih tua dari orang tua. Beliau tanya ini, kamu berteman dengan orang-orang yang nggak pakai jilbab, apakah kamu ada disuruh baca Injil? Itu pertanyaan. Bagi saya lucu. Kenapa lucu? Walaupun saya bacanya Injil, tapi ketika memang saya percaya bahwa Al-Quran, kan saya tidak boleh menyiarkan mereka. Kita punya keyakinan. Kita akan seaman, walaupun tidak seamin. Oke. Asik. Tapi menjawab itu kepada si orang yang bertanya. Enggak, saya tidak jawab itu. Oke. Saya hanya bilang gini, bahwa kan orang tua tuh suka kalau kita udah ngutipnya Quran. Oke. Jadi saya pakai cara itu, lakum dinuku waliya, bagiku agamaku dan bagimu agama. Jadi saya katakan terus ke bapak dengan sangat lemah lembut, karena menjadi pemuda bicara sama orang tua, kamu adalah anak kecil. Ya, jadi kita nggak bisa menggerakkan suara. Kalau orang tua pakainya suara dua, kita harus pakai suara satu. Walaupun kadang-kadang itu berbeda dengan pemikiran kita, karena kita generasi muda dan masih baru kan. Saya katakan bahwa insya Allah dengan doa orang tua saya akan tetap bicara dengan dia. Masalah pertemanan itu kan rasa toleransi yang memang para Rasulullah udah ajarin itu. Ya, jadi kalau udah pakai jawaban itu udah. Nanti walaupun di kemudian hari tanya itu juga, karena sering lihat story-nya sama teman-teman yang non-muslim, jadi kan nggak pakai jilbab, ditanya, tapi jawaban tetap sama, karena kalau misalnya terlalu kita gubris hal tersebut, yang pertama menyinggung beliau, yang kedua kita tidak akan merdeka secara memikir. Asik. Fadil, kalau misalnya kamu setelah video ini beredar, mungkin akan lebih banyak lagi orang yang akan mengucilkan kita berdua. Gimana kita akan menghadapinya? Atau biasa aja? Kan kayaknya nggak ada yang peduli kan ya dengan isu ini. Nggak bisa misalnya nggak peduli. Orang-orang bakal peduli, bakal lihat ini pasti titisan A, titisan B. Oke, akan dicari siapa yang di belakang kita. Akan dicari siapa itu, siapa pada sini akan dicari. Cuman saya percaya bahwa tidak ada kapal yang tenggelam dari luasnya samudra yang airnya di luar. Dan luasnya samudra yang airnya di luar. Oke. Karena setiap kapal yang tenggelam pasti karena kebocoran, karena kita membiarkan mereka masuk ke dalam kolam itu. Oke. Selama kita punya dua tangan tutup telinga, jangan menutup mulut orang lain. Ya. Jadi kita nggak pernah tutup. Kalau kita sendiri nggak pernah menutup mulut orang mau bicara, mau se-antagonis apa kita dicerita orang lain, ya terserah mereka. Karena kita punya hidup dan punya hati. Masalah nanti ke depan setelah video ini kita dicari, ya nggak masalah. Anggap aja bahwa semesta sedang mendewasakan kita. Oke, asik. Semoga kita terus tumbuh menjadi lebih dewasa.
Tapi apa yang membuat Fadil tanpa ragu datang ke sini hari ini ketika aku ngajak untuk kita bikin video ini? Gini, ketika tidak ada keraguan, karena saya merasa bahwa kita sudah sewarna. Oke. Tapi bukan dengan warna yang sama. Kita udah kayak kalau Kak Zia bilang di Avengers. Oke. Mereka memperjuangkan sesuatu Dengan tapi warna dengan warna masing-masing. yang berbeda. Karena di generasi milenial ini, ketika dia diseragamkan, itu paling gak asik gitu di generasi milenial. Misalnya gini kan, magang pakainya hitam putih, pasti pengen pakainya batik. Kenapa? Biar kita terlihat kan. Berarti ada warna masing-masing. Dan rumah ini, ketika saya masuk tadi, saya diterima dengan warna saya. Saya tidak pernah mengubah warna itu. Maka, asik ini adalah bagian daripada kita. Oke. Kalau misalnya kami itu eksklusif, maka di rumah ini kita inklusif kan, menerima semua orang yang datang, menerima semua saran, dan akhirnya juga mempertimbangkan apapun yang jadi hak mereka. Ya kan? Oke, benar asik. Aku senang banget ngobrol sama Fadil hari ini, tapi kita udah di penghujung waktu. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin, dan kalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang mungkin akan mungkin banyak rasa penasaran teman-teman, kita akan ketemu nanti di episode lainnya. Tapi untuk sekarang kita cukup di sini dulu, Fadil. Di Aku Berani Bercerita, karena kami bersama teman-teman leader ingin membawa banyak cerita-cerita baru dan mengajak lebih banyak orang untuk mendengar lebih banyak hal tentang apapun itu yang mungkin selama ini belum sering diperdengarkan ya, Cek. Makasih Fadil udah main ke The Leader hari ini. Sampai ketemu di momen-momen yang lain, dan tetap berjuang dimanapun kamu berada dengan isu apapun yang pengen kamu angkat, dan jangan pernah merasa sendiri. Oke. Sip.